Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Satria Adi Setianto, mahasiswa PPG Daljab Universitas Mula Warman tahun 2022 kategori 2. Saya di kelas 2. Berikut ini adalah tugas untuk eksplorasi penyebab atau identifikasi masalah. Narasumbernya dari Pak Kepala Sekolah saya yang itu di SMK Ahmad Dhani Kepil, letaknya di Wonosobo. Ini saya akan mulai mengajukan pertanyaan nih Pak Kepala, mohon untuk bimbingannya. Yang pertama Pak Arif, untuk memperkenalkan diri dulu, ngapunten Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, saya sebagai Kepala SMK Ahmad Dhani Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Nama DRS Arif Sukirman, umur 67 tahun, dan kami sebagai kepala sekolah sudah bertugas kurang lebih 14 tahun di sekolah ini. Pada pewawancara Pak Satria mohon persilahkan. Terima kasih Pak Arif. Untuk yang pertama Pak Arif, saya kemarin menuliskan untuk permasalahan yang ada di sekolah masing-masing. Ini adalah terkait dengan pedagogik, literasi, dan memodernisasi. Yang pertama yang akan saya tanyakan Pak Arif, ini untuk peserta didik kan masih memiliki semangat belajar yang rendah Pak Arif, terutama di mata pelajaran PCOK. Dari sudut pandang panjenengan itu apakah penyebabnya, atau penyebab memang situasi di lingkungan seperti ini, atau memang ada faktor-faktor lain? Jadi yang pertama faktor atau penyebab yang mendasar, yang pertama karena kita geografisnya di daerah yang jauh dari perkotaan, sehingga yang pertama SDM Balimuri juga masih rendah, apalagi kalau tingkat ekonominya juga demikian. Kemudian anak-anak juga rendah minatnya, karena memang daya saing atau kompetisi di pedesaan lain dengan di perkotaan. Itu faktor yang utama. Kemudian yang kedua yang sangat kami rasakan ini setelah COVID ini memang juga sangat berpengaruh pada karakteristik anak, minat anak, karena selama kurang lebih 2 tahun lebih kita belajar mengajar dengan secara daring, sehingga anak kurang termotivasi, tidak bisa bertemu langsung dengan guru, sehingga untuk kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya sebagai anak sekolah setiap hari ketemu dengan guru, ketemu dengan teman, dan bisa berkomunikasi dengan baik, bisa jadi motivasi. Tapi selama COVID ini tidak bisa, sehingga antara lain salah satunya itu, dan itu sangat berpengaruh karena banyak waktu oleh siswa yang digunakan di rumah mungkin untuk bermain, banyak teman dan sebagainya. Itu yang dekat dulu Pak Arif. Nah, untuk mengatasi itu mulai ajaran baru ini kita sudah diperbolehkan pertemuan langsung, kita belajar langsung, sehingga mulai tahun ini kita agak strength atau agak diperketat kedisiplinannya, baik guru, karyawan maupun siswa, sehingga mudah-mudahan dengan cara ini sedikit demi sedikit akan pulih kembali pembelajaran akan berjalan dengan aktif dan disiplin sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Dan yang kedua Pak Arif, untuk kemampuan
mengkaitkan matematika dasar ini Pak Arif dengan mata pelajaran PJOK kan masih rendah ini di sini. Nanti dapatkan anak belum bisa berhitung dari dasar 1 sampai 8 atau mungkin anak belum bisa membaca alat ukur itu menurut pandangan gimana? Saya kira ini kaitannya juga harus dimulai dari sekolah di bawahnya, dari SMP-nya, kuantitasnya, mungkin SD-nya, karena kaitannya dengan kecerdasan anak di matematika itu adalah harus betul-betul pembelajarannya dari awal, sehingga kalau sudah seperti di SMK itu mungkin ada beberapa anak yang bisa menyelesaikan, bisa tinggi matematika dan PJOK-nya, tapi kalau yang dulu mungkin karena kemampuannya sedang-sedang saja atau pas-pasan karena tidak termotivasi dari awal, dan itu sangat berpengaruh. Terima kasih Pak Arif. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, untuk siswa kan ini belum bisa memanfaatkan perpustakaan Pak Arif secara maksimal karena memang terbentur dengan teknologi, jadi pembelajaran materinya itu kan siswa tidak kurang minat untuk ke perpus tapi lebih cenderung ke handphone. Ini juga suatu masalah baru dalam bidang perpustakaan. Kalau dulu sebelum COVID itu perpustakaan sudah berjalan dengan baik, bahkan bisa katakanlah menjadwal kalau ada pelajaran kosong anak supaya dimasukkan ke perpus. Kemudian anak diberdayakan untuk banyak baca dengan meminjam buku yang baik yang punya dengan pelajaran maupun yang umum seperti buku cerita dan sebagainya, untuk meningkatkan daya senang atau daya baca dari mereka. Itu adalah itu. Tapi sekarang karena COVID ini sekali lagi bahwa ini juga kita mulai lagi, karena sudah terlanjur anak-anak yang kemarin ini kan tidak pernah baca buku di sekolahan, apalagi di perpus, karena memang di buku perpustakaannya, kecuali hanya pinjam buku-buku yang punya dengan pelajaran, itu pun dibawa di rumah. Sehingga untuk memberikan selanjutnya ya kita mulai lagi sesuai dengan, mudah-mudahan dengan belajar aktif ini, pertemuan antara guru dan siswa dan perpustakaan terbuka lebar, mudah-mudahan akan bisa meningkatkan daya baca pada anak. Baik, terima kasih. Untuk yang poin selanjutnya, poin kedua, ini kan ada kesulitan belajar siswa termasuk yang bagi anak kebutuhan khusus. Kebetulan itu ada Pak satu anak, makanya saya tulis di sini yang atas nama Iko Pak, yang 12 DPSM ini kan yang tunarungu. Nggih, yang tunarungu itu ini kan untuk identifikasi masalahnya, ini anak kesulitan untuk menyerap mata pelajaran khususnya di PJOK ini Pak, tentang gerak dasar olahraga tertentu. Nah ini menurut pandangan Bapak gimana penanganannya? Jadi karena keadaan tertentu bagi anak yang katakanlah ada kekurangan, khususnya disebabkan adalah pendengarannya, saya kira tidak mungkin disamakan dengan anak-anak yang sehat sempurna. Memang harus ada penanganan khusus dari guru masing-masing, mungkin dengan cara yang lain, tapi juga khususnya olahraga. Intinya adalah olahraga yang kira-kiranya anak satu mampu, itu yang diberikan. Kemudian untuk pelajaran-pelajaran yang kognitif dan sebagainya, mungkin guru banyak memberi tugas atau memberi bacaan-bacaan pada tersebut, karena pendengarannya kurang, sehingga kurang memungkinkan anak tersebut untuk mengikuti secara umum dengan teman-teman yang lain. Terima kasih Pak, bisa dilaksanakan Pak.
Untuk yang pertanyaan ketiga Pak Arif, ini ada analisis masalah tentang membangun relasi hubungan siswa dengan orang tua siswa. Nah ini sejauh ini dari pihak sekolah untuk berhubungan antar siswa dan orang tua siswa di pandangan sudut pandang Pak Kepala bagaimana? Jadi untuk komunikasi sekolah dengan orang tua khususnya waktu wali murid, sekarang alhamdulillah karena sudah medsos atau katakanlah HP sudah wali murid hampir semua punya, sehingga bahkan sekarang bisa lebih dimudahkan dengan cara itu, sehingga kami dari sekolah menginventarisir nomor-nomor HP wali murid dan siswa, sehingga apabila ada anak dari mereka, dari siswa kami yang bermasalah, kita bisa menghubungi langsung dengan orang tua itu dari secara gerak cepat. Tapi untuk baiknya juga kami biasanya memerintahkan guru BP ataupun wali kelas untuk komunikasi langsung dengan orang tua atau wali siswa supaya tahu persis situasi kondisi dan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tua maupun oleh siswa itu sendiri, baik di keluarga maupun di lingkungannya. Ini untuk rapat seperti rapat yang memang harus diadakan seperti ini tetap wajib ada. Rapat pasti ada kalau Reno. Kecuali kemarin lewat pemberitahuan waktu COVID. Kalau sekarang karena sudah PTM, ini diadakan termasuk agenda wajib lah, karena itu memang kita harus berkomunikasi dengan orang tua. Untuk yang selanjutnya Pak Arif, untuk poin keempat, analisis masalahnya pemahaman atau pemanfaatan model yang pembelajaran yang inovatif Pak Arif, maksudnya yang kekinian gitu Pak Arif. Untuk yang berdasarkan karakteristik anak itu apakah dari sudut pandang dengan perlu dilakukan atau tidak untuk peremajaan model-model belajar yang inovasi-inovasi penemuan-penemuan. Jadi untuk inovasi atau model pembelajaran ini adalah memang sangat terkait dengan kemampuan guru dan siswa. Jadi hal ini dilaksanakan tapi juga tidak mungkin bisa merata sementara ini, karena peralatan kita juga sedikit banyak terbatas, sehingga memang menuju era digitalisasi ini memang pembelajaran model yang perlu dikembangkan. Ini adalah memang ya kita punya gagasan atau punya rencana ke depan. Kita belum bisa menyelesaikan itu, tapi kita juga berusaha karena pembelajaran yang model yang memang sekarang sedang digembar-gemborkan atau sedang kurikulum yang baru ini. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana, dan sekali lagi mudah-mudahan juga kurikulum tidak cepat berubah sehingga kita belum mapan sudah berubah, dan perubahannya mudah-mudahan juga diiringi dengan pembinaan ataupun mungkin upgrade dari pemerintah kepada setiap guru, karena tidak mungkin hanya lewat kepala sekolah atau lewat seorang dua orang atau kurikulumnya. Terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya Pak Arif, ini tinggal 2 lagi Pak Arif. Yang nomor 5 ini terkait materi literasi atau kemampuan baik anak ataupun guru untuk membaca, kemudian memorisasi terkait dengan mengkaitkan matematika dasar tadi Pak Arif, dan untuk material, dan ada juga miskonsepsi dan hoax Pak Arif. Ini miskonsepsi itu artinya ada keinginan yang atau ada perbedaan konsep tuh Pak Arif, antara yang di RPP ataupun yang terjadi di lapangan. Kadang ada terjadi miskonsepsi itu Pak Arif. Nah itu, dan juga hoax. Ini untuk hoax itu adalah ini apa namanya, tuntutan untuk high order thinking skill itu Pak Arif. Jadi anak itu dipaksa untuk mengembangkan bakatnya. Itu menurut sudut pandang jenengan bagaimana Pak Arif? Jadi yang pertama untuk cerita
yang literasi numerisasi Pak Arif. Ya. Tadi mungkin sudah terjawab, yang belum itu yang miskonsepsi Pak Arif. Yang miskonsepsi Perbedaan konsep antara kurikulum dengan pemahaman guru antara kurikulum dengan yang tersampaikan di lapangan. ini biasa kalau kurikulum baru biasanya masih terjadi seperti itu, masih kadang masih terjadi mispemahaman atau miskonsepsi antara kurikulum dengan guru yang menjalankan kurikulum tersebut. Oleh karena itu kami juga berusaha mendatangkan pengawas lewat workshop, walaupun juga kadang-kadang juga belum bisa sempurna pengawas memberi arahan, menularkan kurikulum, karena memang nun sewu untuk kurikulum sekarang ini penularannya atau memberitanya kebanyakan lewat media, sehingga kita harus banyak mencerna, tapi juga kadang-kadang antara pemahaman dengan yang diinginkan oleh kurikulum masih belum sempurna. Yang terakhir nih Pak Arif, Ya. untuk pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran Pak Arif. Ini kan guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Itu seperti contohnya kayak melalui proyektor pembelajaran. Nah seperti itu Pak Arif. Dari sudut pandangan bagaimana? Pemanfaatan teknologi waktu dulu sebelum COVID kita sudah menggunakan proyektor di tiap-tiap lab, kemudian juga pernah TV di kelas, lewat kelas. Nah setelah COVID ini juga terhenti lagi karena memang itu. Dan sekarang kita ya mungkin pelan-pelan menyesuaikan lagi, dan untuk LCD proyektor kita sudah siap ya, dan TV juga ada. Ya belum dimaksimalkan sampai hari ini. Mungkin kalau betul-betul sudah tidak ada COVID atau tidak ada daring lagi, ya kita harus kembali semula, yaitu membangun teknologi yang ada yang kita punya. Ini terakhir lagi Pak Arif, untuk yang kan tadi untuk misalkan ini ada kejadian guru yang memang kurang menguasai di IT Pak Arif, itu tindakan yang dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah apakah akan melakukan seperti workshop agar supaya guru bisa mengikuti zaman atau gimana? Ya. Jadi guru-guru yang memang bukan guru produktif, artinya khususnya yang bukan guru TK, guru-guru yang umum, ya saya kira kebanyakan sudah tahu teknologi, walaupun secara dasar. Banyak kan guru-guru sekarang banyak tahu lah. Hanya untuk mungkin lebih mendalam lagi, untuk lebih menguasai lebih banyak dan lebih istilahnya canggih, ya memang kita perlu mengadakan peningkatan kemampuan dengan cara mendatangkan tenaga ahli atau mungkin dari guru yang sudah guru TK misalnya yang sudah mampu bisa ditularkan kepada guru sesuai dengan kebutuhan minimal sekolah, dan syukur lebih dari itu. Sementara itu saja Pak Arif. Terima kasih atas waktu yang saya berikan. Nanti ini mohon izin untuk saya tuangkan di eksplorasi ini Pak, masalah Pak Arif dari sumbernya Pak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sampaikan, kalau ada kekurangan maupun kehilafan bahasa kata-kata mohon maaf. Dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.